bergabung, Bu Tersya? Apa sudah bergabung, Bu Tersya? Halo, yes. Halo, Selamat selamat siang, Ibu Deli. siang, Ibu Tersya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, silakan Ibu untuk 30 menit ke depan. 30 menit ke depan. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih telah bergabung untuk presentasi dari PT QES Indonesia dan terima kasih kepada Pelita Promo yang mendukung acara ini. Perkenalkan, saya Tersya Lukito selaku Direktur Operasional di QES. QES didirikan di Jakarta di tahun 2006 dan kami adalah anak perusahaan dari QES Group yang berdiri di tahun 1992. QES Group berpusat di Malaysia dan kita mempunyai network office di 7 negara. QES Indonesia adalah agen resmi untuk berbagai ragam alat pengujian, pengukuran, dan analisis kimia untuk quality control di bidang manufacturing industry, seperti pengecoran logam, elektronik, dan otomotif. Dan untuk informasi yang selengkap-lengkapnya, silakan kunjungi website kami. Beberapa alat yang kami ageni, yang berperan penting dalam proses quality control di industri logam, termasuk Metal Analyzer atau yang disebut OES untuk penggunaan di laboratorium atau di lapangan. Ada juga alat CMM portable dengan fitur scanner untuk keperluan reverse engineering. Mikroskop metalografi untuk melihat struktur pada logam besi baja. Dan yang terbaru, alat uji kadar unsur karbon yang bisa digunakan tanpa tabung gas. Hari ini saya ingin berbagi pendapat tentang bagaimana kita bisa menyegarkan kembali dan meningkatkan daya saing industri logam di tanah air, terutama saat kita bersama menghadapi dampak buruk COVID-19 sedunia dan masing-masing perusahaan berupaya untuk pulih kembali. Pendapat saya bahwa kuncinya ada pada teknologi. Pengertian terhadap dan penerapan teknologi tepat guna bisa meningkatkan kinerja dan mutu produk seorang produsen. Dan jaminan mutulah yang bisa meningkatkan image dan daya saing para produsen tanah air di tingkat global. Daya saing bisa dalam bentuk kualitas produk dan atau dalam bentuk harga jual. Dalam suasana ekonomi yang letih, lesu, lemah ini, mungkin daya saing harga jual menjadi concern nomor 1. Tetapi ada beberapa faktor yang berpengaruh kepada biaya pengusaha, seperti upah minimum rakyat, biaya logistik, dan juga bahan baku. Dan yang secara umum faktor ini di luar kendali sebuah perusahaan. Jadi kita harus beralih ke hal-hal yang bisa kita kendalikan dengan strategi bisnis yang berpusat pada mutu produk dan penggunaan modal tepat guna. Kita bisa meningkatkan daya saing dengan cara peningkatan dan penjaminan mutu produk kita sendiri. Dan kita bisa kendalikan cara kita menggunakan modal dengan tepat, supaya kita bisa bertahan dan di kemudian hari berkembang sebagai produsen yang berkelanjutan dengan sehat, apa yang kita maksud dengan sustainability. Jadi bagaimana cara kita menjamin mutu produk? Salah satunya dengan menekan produk gagal atau jumlah reject. Karena reject mengerosi profit dan lebih parah lagi bisa merusak citra perusahaan. Salah satu cara kita menekan reject adalah dengan menggunakan teknologi yang secara tepat mendukung kebutuhan quality control dan quality assurance sang produsen. Lalu untuk produsen, apakah yang dimaksud dengan penempatan modal tepat guna? Tentunya kalau kita pabrik manufaktur, kita harus membeli mesin produksi yang handal. Kita juga harus, ini next year, next level, berinvestasi pada alat QC yang mendukung. Dan maksud saya bukan hanya mendukung keperluan tahun ini atau tahun depan, tetapi juga mendukung keperluan di masa depan, seiring inovasi atau diversifikasi produk yang mungkin sedang dalam tahap perencanaan atau masih in my imagination. Misalnya kita sekarang hanya produsen
sendok. Tetapi karena keadaan ekonomi seperti ini, kalau kita hanya produksi sendok mungkin tidak bisa sustainable. Jadi kita harus inovasi produksi garpu juga. Maka selain mesin produksi yang handal, yang bisa cetak sendok dan garpu, kita juga mempunyai alat quality control yang bisa menguji mutu sendok dan garpu tersebut. Itu hanya contoh yang sangat simpel. Pertanyaannya sering kemampuan versus keperluan investasi. Jadi saya punya uang atau tidak? Dan apakah saya perlu investasi dalam sebuah alat atau tidak? Dalam hal alat QC, ini fakta bahwa tidak mempengaruhi kapasitas produksi secara langsung. Jadi kita bisa beli 10 mesin produksi tambahan, dan itu akan langsung menghasilkan produk lebih banyak. Tetapi kalau sudah punya satu alat QC, 10 mesin QC tambahan menjadi overkill, atau istilahnya ember, keterlaluan, dan tidak perlu. Tetapi seberapa penting kualitas satu mesin QC tersebut? Karena fakta ini, ada stigma bahwa mesin QC yang kita beli yang paling murah saja. Teknologi kalau ember-emberan itu, nggak ada gunanya deh, kita nggak perlu. Karena yang kita perlukan cukup lulus syarat customer. Customer bilang, oh ujinya ini aja, udah sebatas itu saja. Maka kita pilih yang paling murah mungkin, yang paling low spec, low specification. Dengan stigma ini kurang tepat. Karena menurut saya pola pikir manajemen sebuah perusahaan manufacturing seharusnya, satu mesin QC ini harus sanggup mendukung kapasitas produksi kalau saya mau tambah, dan kalau saya inovasi produk baru dalam jangka waktu yang terprediksi, of course, tentunya, karena kita nggak bisa prediksi mungkin, paling panjang long term strategy bisnis itu 5-10 tahun, mungkin kita nggak bisa ngelihat selebihnya daripada itu, tetapi tetap saja manajemen sebuah perusahaan seharusnya punya rencana kerja yang minimum 10 tahun ke depan. Dan faktor penting dalam investasi alat QC itu menurut saya bukan harga. Misalnya saya punya 1 miliar untuk membeli sebuah mesin yang gunanya analisa hasil pengecoran logam saya, pengecoran baja. Saya punya 1 miliar, saya mampu, saya perlu yang mesin 1 miliar, yes, saya akan beli yang nilainya 1 miliar. Tetapi kalau saya hanya punya 500 juta, apakah artinya saya tidak mampu beli alat QC yang handal? No, kita harus realistik, kita harus mengingat bahwa produsen-produsen alat QC juga sangat kompetitif, dan semakin lama proses R&D yang sudah dijalankan, mungkin menekan harga biaya untuk manufaktur alat QC tersebut. Jadi bukan berarti kita tidak bisa beli sesuatu yang sangat baik dengan dana yang tidak lebih daripada kompetitor kita. Misalnya pabrik yang itu punya 1 M, saya cuma punya setengah M. Apakah bisa saya beli mesin yang sehandal dia punya? Yes, jawabannya yes. Tapi jangan sampai kita berpikir saya hanya punya 0,5 miliar. Jadi jangan deh saya beli yang 0,5 miliar, untuk apa? Kelebihan, padahal butuhnya yang spesifikasi seharga itu. Tetapi kita karena kita pikir, oh ya kemampuan ada, tapi kebutuhannya mungkin minimum saja, sehingga kita salah berinvestasi, sehingga mesin mungkin yang kita beli, yes harganya lebih murah daripada 500 juta, tetapi mungkin tidak tepat guna dan tidak memenuhi kebutuhan QC kita, dan yang disayangkan mungkin mutu produk yang jadi menurun. Jadi ada beberapa faktor penting. Ada 2 faktor unggulan sih kalau saya bilang ini. Yang faktor pertama sangat korespon dengan teknologi alat, yaitu alat yang memiliki akurasi dan presisi yang tinggi, mudah digunakan dan dirawat, dan juga biaya maintenance, biaya perawatan jangka panjang juga rendah. Jangan makin tua mesin itu makin mahal untuk perbaiki atau maintenance-nya. Dan satu lagi adalah service life atau lifetime yang panjang.
atau istilahnya bundle. Banyak manufaktur yang pakai kata-kata ini. Mesinnya bundle, artinya mesinnya tahan, bisa hidup 10 dan plus tahun ke depan. Faktor selebihnya adalah value add atau nilai tambah, yaitu ketersediaan suku cadang minimum 10-15 tahun ke depan. Kadang ada mesin yang mampu hidup 15 tahun, 20 tahun. Tetapi karena suku cadangnya sudah tidak tersedia di supplier, sehingga mesin itu sudah tidak berguna lagi. So, itu sayang. Kedua, layanan purna jual yang dapat diandalkan. Lebih baik kalau ada agen di tanah air, sehingga lebih cepat dan tepat merespon masalah mesin. Juga diwakili oleh perusahaan dengan rekam jejak kerja yang baik. Apa maksud saya rekam jejak kerja? Bahwa perusahaan tersebut tidak pailit, karena kalau satu perusahaan keagenan bangkrut, siapa yang akan dukung mesin itu? Dan tidak mudah untuk mencari keagenan resmi yang mampu dan sanggup menjawab kebutuhan konsumen dan supplier dan manufaktur. Dan juga perusahaan dengan rekam jejak kerja yang baik adalah perusahaan yang sudah beberapa kali dan bertahun-tahun menjual mesin alat yang serupa atau dengan versi yang baru, dan sampai sekarang tidak ditemukan kendala besar terhadap alat-alat tersebut. Jadi ada keuntungan besar dari investasi alat QC yang tepat guna. Bukan yang mahal atau yang murah, tetapi yang tepat guna. Mesin berkualitas pasti membawa manfaat jangka panjang. Karena mudah digunakan dan dirawat, produktivitas akan terjaga. Mesin yang berspesifikasi tinggi bisa mendukung lini produksi tambahan dan inovasi produk baru tanpa harus membeli mesin lagi. Mesin yang akurat dan presisi bisa menekan dan mencegah reject yang lolos ke customer. Mesin yang bandel dan tahan bahkan terhadap musibah. Ini dari pengalaman saya sendiri selama menjadi agen mesin Jerman dengan merek Spectro Analytical Instruments. Ada satu tahun, mungkin 2002 atau 2007, tahun yang banjir melanda Jakarta, dan salah satu mesin kami di customer kami sempat terendam setinggi pinggang. Tetapi mesin ini benar-benar bandel, kokoh, dan dengan modal pengering rambut, kita bisa memulihkan kembali optiknya yang tenggelam di banjir. Dan sampai sekarang mesin tersebut masih jalan terus dengan tingkat akurasi dan presisi yang baik. Jadi penting kita ingat ya, tidak ada yang abadi. Baju, sepatu bisa usang, mesin pun demikian. Tetapi kita bisa hindari kerusakan atau lifetime-nya yang pendek dengan sebaik mungkin, selama mungkin dengan ketersediaan suku cadang dan purna jual yang handal. Itu mungkin poin-poin yang saya ingin sampaikan, karena saya selalu merasa daya saing produsen tanah air mungkin terhambat development-nya karena pola pikir yang kurang tepat. Alih-alih mereka memikirkan apa yang tepat guna, apa yang terbaik. Dan kalau hari ini saya belum punya modal, saya akan cari supaya saya bisa membeli alat yang tepat guna. Alih-alih berpikir seperti itu, masih banyak produsen di tanah air mungkin yang berpikir, ya sudahlah, asal bisa lewat, asal bisa pass, nggak fail QC. Jadi nggak perlu terlalu mikirin spesifikasi atau kualitas. Yang penting saya bisa beli. Dan itu mungkin karena itu daya saing kita belum secepat negara lain mungkin pengembangannya, seperti di Vietnam misalnya. Oke. So sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin berbagi 2 video spesial dari supplier kami. Yang pertama dari Spectro Jerman. Video ini memperlihatkan bagaimana teknologi bisa mempermudah proses QC dan akan meningkatkan nilai produksi. Dan yang kedua dari Nikon Metrology yang berpusat di Jepang dengan pabrik di United Kingdom.
yang akan menyarankan bahwa alat QC tidak hanya menekan jumlah produk gagal atau produk reject, tetapi malah bisa mengeliminasi secara total kemungkinan reject tersebut. Jadi kalau boleh saya lanjut dengan video ini. Here's a revolutionary idea. A high-performance metal analyzer that doesn't have to be high maintenance, or a little slow, or really inflexible. Presenting SpectroLab S. This high-end OES stationary metal analyzer is made to outperform every other spectrometer in its class. It's the brand new instrument of choice for many primary metal producers, plus anyone that wants accurate analysis across a wide range of industries and businesses. When you require a high-end metal analyzer to test elemental compositions, SpectroLab S delivers more of everything you need. You get more uptime. The analyzer's requirements for regular maintenance interventions, such as spark stand cleaning, have been reduced by a factor of 8. And SpectroLab S eliminates most standardization delays, so analysis and thus production continues without interruption, sample after sample, day after day. You get greater speed. If you're testing low alloy steel, for instance, SpectroLab S can deliver a highly accurate measurement in less than 20 seconds. You get increased flexibility. Unlike other analyzers, SpectroLab S lets you fulfill almost any analytical requirement for metal matrices. Plus, you can add new elements or matrices easily with a simple software update. And you get quick, easy standardization. Save up to a half hour every day by running one single sample, 5-minute standardization to begin. Unique iCal 2.0 diagnostics can help compensate to keep measurements true from then on, despite most changes in temperature or pressure. How does SpectroLab S accomplish all this? With carefully crafted, intelligent innovation. For example, CMOS replaces accurate but inflexible PMT detectors, a legacy vacuum technology, with ultra-precise, powerful solid-state CMOS detectors. So you get performance that meets or exceeds every important PMT metric. In fact, SpectroLab S has the world's first CMOS-based detector system that's perfected for high-end metal analysis, thanks to Spectro's proprietary CMOS technology. That's not all. SpectroLab S is loaded with a host of other exciting, innovative technologies. Now, 2 sets of optics give you optimum analytical line resolution. A powerful LDMOS generator and ignition offer greater speed and stability. An innovative argon system increases accuracy and reduces gas consumption. A redesigned spark stand dramatically reduces cleaning requirements. Ultra-fast readout maximizes data throughput and improves analysis. And advanced software boosts analytical performance while providing easy, intuitive operation. Start revolutionizing your metal analysis today with SpectroLab S. Visit our website now to find out more about SpectroLab S. The benefits of CT in Industry 4.0 are actually pretty much a paradigm shift. The idea is we're moving away from just finding individual samples and looking if they're good or bad. That's not what quality control should be anymore. The point is now is that rather than waiting to find something bad, as soon as things start drifting, because we're looking in real time essentially at the quality of the components we're producing, instead of looking for as soon as it fails, we start to notice beforehand, and we can adjust all the production processes in order to make sure that we're not just trying to find bad parts anymore, we're ensuring that we don't produce them at all. Here we have a kind of solution where we're not delivering a standard solution like we do usually, but we're going to look at what the customer needs, what these applications are, large part or finer parts. Or for a lot of labs in R&D, they say, okay, it can range from small solutions till big
turbine blades or something like that. And then we're going to see, okay, with this one, you need different type of sources, a certain distance between the source and the detector. So we're really going to configure the system based on proven components. And one of the tools, of course, are all the known Nikon sources, which we will use for this kind of applications. We have our standard Nikon CT225ST here at the control show with a little add-on, which is the autoloader, which is basically a pick and place system that we can put into the system, where it uses the manipulator as some sort of pick and place robot. So we don't need an actual robot, but we have the manipulator that's already inside the system as our robots, and we use it for automated CT or overnight scanning, for example. And the nice thing about it is that we can actually transmit data from databases, for example, and really send it back to the factory or to the production machine itself. So we really make the whole loop complete by having this inside the factory, or we can keep it more simple and have it as an overnight scan, where people can use it to extend the capabilities of their scanner. Baik, terima kasih. Saya ada sedikit feedback dari Pelita Promo, PIC-nya bilang videonya putus-putus. Mungkin itu karena internet connection yang kurang stabil ya, mungkin tidak untuk semua orang, tetapi kalau ingin mengulang video tersebut bisa dikunjungi di YouTube atau hubungi kami dan akan dengan senang hati saya akan berbagi kopi video tersebut. Juga hubungi kami apabila interest untuk melihat demo alat atau menguji sampel. Kami bisa dihubungi via email atau WhatsApp. Saya ingin melihat sedikit di Q&A. Untuk Bu Tersia, apakah produk Anda bisa untuk mengukur tingkat kemurnian logam mulia dan seberapa tinggi tingkat akurasinya? Baik, Ibu Lydia, terima kasih. Jawaban yang singkat, yes, we can do it. Mesin yang bisa digunakan untuk logam mulia. Logam mulia kita tidak mau melakukan pengujian yang rusak permukaan sampel. Jadi kita ada beberapa opsi yang bisa memenuhi kebutuhan Ibu dengan tepat tanpa merusak sampel tersebut. Selanjutnya mungkin akan kami hubungi ya Ibu ya untuk lebih detailnya. Oke. Terima kasih. Salam sehat. Oke, Bu, kita masih ada waktu sekitar 8 menit. Mungkin Bu Tersia ingin memberikan closing remark. Ya, Bu, silahkan. Closing remark saya sangat simple. Yang pertama, sesuai dengan tema pembicaraan saya, yaitu dalam kondisi ekonomi seperti ini, kalau kita mau bersaing, bukan hanya biaya saja yang harus kita tekan, tetapi peningkatan faktor-faktor lain yang mungkin tidak bersangkutan dengan biaya, tapi hanya dengan cara pola pikir dan cara kita mengstrategikan bisnis kita mau ke arah mana. Saya juga datang dari keluarga saya pengusaha pengecoran ya, jadi saya paham sekali apa yang namanya investasi alat yang tepat guna atau yang mahal atau yang murah dan lain-lain. Dan mungkin yang kedua, sepertinya feeling kita semua sama ya. Kita jaga keamanan masing-masing dan bersama kita jaga sehat. Sudah mulai kelihatan cahaya di ujung terowongan. Jadi jangan sampai sebelum bisa diatasi COVID-19 ini kita sampai kenapa-napa gitu loh. So all the best to everybody. Stay safe. Baik Ibu, luar biasa sekali presentasinya dan juga closing remark-nya. Kita semua setuju ya Bu, semoga kita segera bisa keluar dari era pandemi ini, semuanya kembali normal, dan tentunya dengan mindset yang baru kita akan menyambut tantangan baru yang akan datang dan sedang menanti kita ya Bu ya, Bu Tersia. Dengan semangat yang tinggi, jangan dengan semangat yang tinggi. Yes. Betul sekali, setuju. Baik, Bu Tersia, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa.
Bapak Ibu semua yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut dengan PT CAS Indonesia dapat mengunjungi fitur online exhibitor showcase di website kami agar bisa berinteraksi secara langsung lewat live chat ataupun WhatsApp.